Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa mushollan ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa netizen Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Breaking News yang kedua Pusat Kajian Analisis Data. Hari ini tentu membahas sebuah hot news yang sekarang ini lagi banyak diperbincangkan. Hadir di tengah-tengah kita nanti selama 1 jam ke depan Dr. Muhammad Taufik SHMH, pakar hukum pidana, dan Ahmad Khosinuddin, sarjana hukum yang saya tidak perlu perkenalkan lagi. Langsung saja saya akan menyapa yang pertama adalah Bang Ahmad Khosinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda nampaknya sudah podcastan sendiri soal masalah ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini sebetulnya dipicu oleh sejumlah mahasiswa yang ditangkap aparat pengamanan saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Jawa Tengah. Mahasiswa itu diduga membentangkan poster saat Jokowi hendak memasuki kawasan Universitas 11 Maret, sebagaimana yang dirilis oleh diantaranya adalah detiknews.com 13 September dan beberapa media yang lain. Ini tentu menyeruakkan beberapa pertanyaan gitu ya. Sudah sedemikian sempit dan buntukah ruang aspirasi oleh rakyat direpresentasi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, apa dan kenapa banyak kasus penyampaian ekspresi dan aspirasi yang berujung ke penangkapan, dan seberapa jauh kewenangan aparat dalam konteks penegakan hukum kebebasan berpendapat. Alhamdulillah ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Muhammad Taufik. Tapi saya awalan sebagaimana sudah kita bicarakan tadi, saya akan langsung ke Bang Ahmad Khosinuddin. Pertanyaan krusial saya begini, Bang. Ini kan meski sudah dikeluarkan, katanya informasinya kan begitu. Tadi saya baca, saya lihat di podcastnya Bang Ahmad Khosinuddin, podcast atau apa ini? Monolog lah begitu ya. Pagi-pagi tadi sudah dikeluarkan kurang lebih 10 mahasiswa ya. Mohon bisa diinformasikan detailnya seperti apa. Tetapi kan ini sudah menyeruak permukaan dan ditangkap oleh publik. Sebegitu jauh sebetulnya setiap aspirasi dan ekspresi pada akhirnya direspon dalam bentuk yang represif gitu, penyikapan represif. Nah, pertanyaan krusialnya adalah bagaimana Anda melihat tren represif rezim via penangkapan di satu sisi, sebaliknya tren maraknya kritik via meme, mural, dan poster. Nah, ini seperti apa ini Anda melihatnya? Silakan Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang terjadi di Solo, di mana ada peristiwa beberapa mahasiswa, tadinya 7 dan ternyata setelah ada kabar terbaru ada 10 ya yang diamankan oleh kepolisian daerah Solo begitu, Polres Solo. Itu mengkonfirmasi bahwa memang masyarakat rakyat kita itu kangen demo. Ini yang harus kita baca pertama. Kangen demo sehingga masyarakat ingin segera PPKM itu dicabut begitu. Bukan pertanda bahwa COVID-19 sudah nggak ada, tapi mereka juga sudah kangen ingin menyampaikan unek-uneknya, kangen ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi yang kangen demo itu sekarang bukan presiden kangen di demo oleh mahasiswa, bukan, tapi memang mahasiswa sudah kangen gitu, demo kepada presiden, demo kepada pemerintah, demo kepada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak perlu terhadap rakyat begitu. Dan tentang poster ini kan sebenarnya adalah rangkaian cara untuk menyiasati PPKM yang memang kemudian membelenggu aspirasi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya di hadapan publik. Sebelumnya ada kritik publik yang disampaikan melalui meme, sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa dari UI, dan itu merembet ke beberapa perguruan tinggi sampai ada di Bali begitu, Udayana Bali, dengan kritiknya yang lumayan keras gitu, The Guardian of Oligarchy begitu, diawali dari presiden yang diberi gelar oleh mahasiswa UI sebagai The King of Lip Service ya. Dan kemudian setelah era meme itu agak mereda, muncul mural. Mural itu beredar dan ini menjadi viral di seluruh sosial media.
Dan di dunia nyata juga menular, bukan hanya di Batu Ceper Tangerang, tapi juga menular ke Yogyakarta, ke Cikarang, ke Semarang, dan di Jakarta juga beberapa titik. Kemudian juga mewabah ya, mural kritik terhadap pemerintah. Dan kalau kita lihat memang kritik-kritik yang disampaikan itu dalam tanda petik ya jauh lebih sopan ketimbang aktivitas menyampaikan pendapat secara langsung gitu, karena memang bahasa-bahasa semiotika yang disampaikan itu tidak terus menggunakan bahasa kritik yang langsung, tapi ada yang dengan ungkapan majazi atau hiperbola, ada yang dengan bahasa semiotik atau simbol-simbol, seperti misalkan di Batu Ceper itu kan ada gambar seolah-olah Pak Jokowi, tapi tidak disebutkan bahwa itu Pak Jokowi, kemudian ada tulisan not fun gitu. Nah, era itu ternyata terus bergulir dan hari ini masuk kepada kritik atau aspirasi yang disampaikan melalui poster dengan modus membentangkan poster di setiap daerah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum kawan-kawan mahasiswa di Solo ini kan sebelumnya ada di Blitar, Jawa Timur, ada seorang peternak ya kan sambat kepada Pak Presiden mengenai harga jagung yang dianggapnya tidak wajar, minta bantuan Presiden agar harga jagung wajar, karena memang jagung itu adalah salah satu bahan baku pakan ternak. 40-45% bahan ternak itu bahan dasarnya adalah jagung, sehingga ketika harga jagung mahal itu kan berimbas pada pakan ternak yang mahal. Tapi pada saat yang bersamaan harga daging tidak naik, harga telur tidak naik. Nah, ini kan ada persoalan sebenarnya, ada persoalan di supply dalam negeri dan juga demand masyarakat, dan kemungkinan juga ada pasar domestik yang diserbu oleh pasar daging dan juga telur dari luar negeri, sehingga harganya tidak lagi memberikan harga keekonomian yang memberikan keuntungan bagi para peternak. Nah, dari situ sebenarnya ini kita harus membaca bahwa ada sesuatu yang terpendam di tengah masyarakat, dan sesuatu yang terpendam ini mau tidak mau lama-lama akan meledak gitu. Sehingga pemerintah, penguasa harus memahami sesuatu yang dipendam ini dengan cara apa? Ya memberikan saluran-saluran untuk mendengar aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Jangan kemudian malah membungkam aspirasi itu dengan berbagai modus, dengan berbagai sarana yang ada, terutama ya penggunaan alat kekuasaan, dalam ini aparat penegak hukum, untuk membungkam saluran-saluran aspirasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa upaya pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan digalakkannya berbagai kunjungan Pak Jokowi ke tengah-tengah masyarakat itu justru kontraproduktif ketika ada sikap represif yang dipertontonkan kepada kita, kepada publik, yakni dengan cara dalam tanda petik ya mengamankan atau menangkap orang-orang yang ingin menyampaikan aspirasi. Yang pertama peternak yang ada di Blitar, kemudian ditindaklanjuti oleh awalnya 7 mahasiswa, ternyata ada 10 mahasiswa yang diamankan gitu. Tentu boleh saja kepolisian Solo menyampaikan bahwa pengamanan tadi dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa tentang bagaimana penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi tafsir yang bisa dipahami masyarakat adalah ini adalah represifme aparat penegak hukum kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa yang ingin menyampaikan pandangan, pikiran, dan pendapatnya. Kalau mahasiswa saja yang hanya menyampaikan pandangan, pikiran, dan pendapat direpresi, apalagi kelas elemen masyarakat yang lainnya yang dianggap tidak memiliki basis pengetahuan tentang bagaimana tata cara menyampaikan pikiran dan pendapat di hadapan publik gitu. Perlu untuk diketahui bahwa peristiwa yang terjadi di Solo tadi bukan peristiwa menyampaikan pendapat dalam pengertian demonstrasi ya, karena itu tidak memenuhi apa yang kemudian menjadi bagian dari demonstrasi. Misalkan tidak ada korlap, tidak ada megapon, tidak ada kemudian gerakan-gerakan aktivitas yang sifatnya menyampaikan orasi, tidak ada. Ini hanya aksi yang sifatnya teatrikal yang hanya menyampaikan suatu pendapat, mengambil momentum yang tepat ya. Ini momentum kedatangan Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan membaca poster yang dipasang mahasiswa yang isinya adalah meminta kepada saudara Joko Widodo untuk memperbaiki KPK, untuk menyelamatkan KPK. Karena kita ketahui hari ini memang KPK bisa dikatakan sudah lumpuh begitu sejak perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sampai kemudian munculnya TWK yang kemudian menjadi ajang bersih-bersih orang bersih. Jadi yang tersisa boleh jadi dikatakan sekarang tinggal orang-orang kotor, kalau boleh dikatakan demikian begitu. Nah, jadi yang demikian tadi tentu kontraproduktif dengan apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah, yakni khususnya Pak Jokowi, bahwa masyarakat rakyat ini mencintai atau memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan dekat dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena tindakan aparat tadi justru akan menjauhkan masyarakat rakyat dari Pak Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga,
ternyata isu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu belum dipahami betul atau pura-pura tidak paham ya aparat penegak hukum. Karena begini, peristiwa menyampaikan pendapat pikiran di hadapan publik itu adalah peristiwa konstitusional, dijamin oleh ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan pada rinciannya juga sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalih dari kepolisian yang katanya mengamankan dalam rangka untuk memberikan pengertian itu tidak tepat begitu, karena tafsir yang bisa ditangkap adalah itu ya memang pengamanan atau bahasa media dikatakan itu penangkapan. Dan lagi-lagi biasanya memang kepolisian menggunakan kewenangan 1 kali 24 jam ya kan untuk memeriksa seseorang, yang menahan orang, mengekang kebebasannya, dan memang setelah 1 kali 24 jam demi hukum harus dikeluarkan. Sering saya mendapat konsultasi dari beberapa elemen, baik itu mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya yang tiba-tiba diamankan aparat kepolisian. Saya hanya katakan ya itu lepas insya Allah. Paling lama akan diamankan atau ditahan itu 1 kali 24 jam. Sebab setelah 1 kali 24 jam demi hukum kepolisian harus melepaskannya. Sebab kalau 1 kali 24 jam itu tidak ada status, misalkan tidak tersangka, maka demi hukum harus dikeluarkan. Dan saya meyakini itu tidak akan menjadi tersangka. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi tadi bukan peristiwa pidana, tapi peristiwa menjalankan hak konstitusional. Atau kalaupun tidak demikian, ini adalah peristiwa biasa, tidak masuk kategori peristiwa pidana. Dan kalau itu bukan peristiwa pidana, misalkan bukan mencuri, bukan menjamret, bukan menculik, bukan melanggar hukum gitu, jadi tidak ada kewenangan bagi penyidik atau aparat penegak hukum untuk menetapkan seorang yang sebelumnya diperiksa selama 1 kali 24 jam menjadi tersangka. Yang lebih penting lagi saya kira begini, saya khawatir begitu jika semua jalan-jalan untuk menyampaikan aspirasi yang sebenarnya itu hak konstitusional dan kemudian berusaha untuk dibelenggu, dan dalih yang paling sering kita dengarkan hari ini adalah dalih pandemi COVID-19, sementara untuk aktivitas yang lain kita ketahui juga tidak terlalu ketat begitu. Kita tahu bahwa orang masyarakat juga hari ini sudah seperti biasa saja, tetapi saya menduga mempertahankan ya status PPKM itu diantaranya adalah untuk membelenggu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga ketika mahasiswa atau masyarakat umum ingin menempuh prosedur resmi dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya dengan melakukan demonstrasi begitu, pasti tidak akan dilayani oleh kepolisian, karena aparat kepolisian ketika dikirimkan surat pemberitahuan kegiatan tentang demonstrasi pasti akan ditolak dengan dalih kita sedang PPKM, sedang pandemi, sehingga tidak boleh ada aktivitas kumpul-kumpul, tidak boleh ada aktivitas untuk menyampaikan pendapat umum dalam bentuk demonstrasi. Kalau ada aspirasi yang ingin disampaikan lewat kami saja. Nah, itu kan kewenangan kepolisian sekarang sudah menjadi apapun, seperti anggota DPR saja ingin mewakili aspirasi dari rakyat gitu. Dan itu yang terjadi pada kasus ketika rencana ada aksi endgame ya, Jokowi endgame di Jakarta. Juru bicara atau humas ya Polda Metro Jaya mengatakan kalau ada aspirasi sampaikan saja kepada kami, nanti kami akan teruskan. Bukan demikian. Jadi fungsi daripada kepolisian itu bukan kemudian menjadi wakil, bukan kemudian menjadi orang yang meneruskan apa yang menjadi aspirasi, tapi hanya sekedar menjadi mediator. Maka kalau ada aktivitas misalkan menyampaikan pendapat di depan gedung DPR RI dan ada rencana dari peserta ASI ya kan untuk bertemu dengan wakil dari DPR RI, nah barulah pihak kepolisian itu hanya menjadi mediator untuk mempertemukan antara perwakilan dari pendemo dengan perwakilan DPR RI. Jadi bukan kemudian menemui pendemo untuk menjadi wakil pendemo dalam rangka bertemu dengan DPR RI. Ini keliru, sudah fatal ini. Jadi fungsinya bukan menjadi wakil rakyat, tapi menjadi penegak hukum yang dalam kasus penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu fungsinya adalah fungsi sebagai mediator. Selain dalam proses pelaksanaannya juga menjadi pengaman atau orang yang ikut institusi yang menjamin terselenggaranya hak konstitusional berupa menjalankan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terakhir, ini yang saya kira paling penting, peristiwa ini justru mengkonfirmasi bahwa yang kangen tadi saya katakan, Pak Jokowi yang mengatakan kangen di demo itu ya bisa katakan bohong gitu. Karena di dua peristiwa tadi, baik di peristiwa di Blitar dan juga peristiwa di Solo itu tidak ada statement Pak Jokowi untuk meluruskan kekeliruan tindakan atau paling tidak berlebihannya tindakan dari aparat penegak hukum kepolisian. Semestinya Pak Jokowi kalau memang rindu di demo segera menegur atau paling tidak mengingatkan aparat kepolisian dengan menyampaikan bahwa bagaimanapun adik-adik mahasiswa dan juga pedagang peternak itu adalah rakyat kita, itu warga kita, itu rakyat saya, dia punya hak untuk ketemu saya, dia punya hak untuk menyampaikan aspirasi kepada saya, dan sudah menjadi kewajiban saya untuk mendengar aspirasi mereka. Kepada bapak-bapak kepolisian mohon untuk bisa bersikap bijak.
kalaupun tidak bisa menyampaikan langsung pada saya, tolong untuk diarahkan dengan baik. Nah, itu pun cukup sebenarnya untuk mengkonfirmasi bahwa Presiden memang tidak risih dengan adanya aspirasi-aspirasi itu. Tapi kalau kita lihat dengan sikap tegas ya kepolisian yang langsung mengamankan dan justru menghindarkan orang tadi dari Presiden, itu menunjukkan memang Presiden sendiri adalah Presiden sedang pada posisi anti untuk dikritik, anti untuk didemo, anti untuk mendengar keluhan dari masyarakat. Begitu, Cak Selamat. Ya, terus to the point saja, apa rekomendasi Anda terhadap rakyat dan mahasiswa yang kritis? Sebaliknya juga, rekomendasi apa terhadap rezim yang represif ini? Rekomendasi kepada rakyat, saya katakan kepada seluruh masyarakat, termasuk kawan-kawan mahasiswa, bahwa menyampaikan pendapat pikiran di hadapan publik, termasuk membentangkan poster di hadapan Presiden, adalah hak konstitusional. Peristiwa tersebut adalah peristiwa penyampaian pendapat di muka umum yang itu dijamin oleh konstitusi, bukan peristiwa pidana, sehingga tidak perlu takut untuk mengadakan aktivitas yang seperti itu baik di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, saya pikir kawan-kawan mahasiswa dan juga masyarakat umum memang dituntut untuk mencari celah-celah lain, karena hari ini memang celah-celah penyampaian aspirasi itu banyak yang kemudian tidak bisa diterobos karena adanya represifme penguasa. Dengan demikian memang dibutuhkan pertama ya pemahaman yang utuh dan menyeluruh untuk mencari celah jalan-jalan lain agar pikiran pendapat ini bisa disampaikan dan bisa mengoreksi kekeliruan yang selama ini terjadi. Kedua, memang butuh nyali, saya katakan sekali lagi butuh nyali, dan saya sekali lagi kepada kawan-kawan yang 10 orang ini ya, saya aplaus benar, dia punya legasi. Mahasiswa itu ya begitu, berjuang. Mahasiswa cuman kuliah, cuman ke kantin, cuman di kasur, itu bukan mahasiswa. Mahasiswa dia pejuang, kalau pernah diamankan oleh aparat kepolisian, itu jempol gitu. Dan kepada pemerintah saya katakan kepada mereka janganlah terlalu paranoid menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Saya kira tidak ada salahnya pemerintah mendengar kalaupun tidak dilaksanakan. Toh dengan didengar saja masyarakat sudah cukup lega. Terlepas bahwa setelah mendengar aspirasi itu pemerintah mengulangi kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Tetapi ketika ada ya usaha ikhtiar untuk menjauhkan masyarakat dari aktivitas menyampaikan pendapat, menjauhkan adik-adik mahasiswa kita dari aktivitas demonstrasi, tentu hal ini akan menjadi blunder kepada pemerintah. Semakin lekatlah apa yang kemudian dianggap selama ini bahwa pemerintah memang represif dan anti kepada aspirasi yang ingin mengingatkan kekuasaan agar tidak dijalankan secara otoriter. Begitu, Cak Selamat. Sedikit perspektif barangkali mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya Islam itu melihat dan mengelola kebebasan berpendapat ini, terutama ya, dalam konteks kritik terhadap pengambil kebijakan. Jadi dalam perspektif Islam, kritik muhasabah lil hukam itu bisa menjadi hak sekaligus kewajiban. Kewajiban manakala tidak ada orang lain yang melaksanakan kritik pada hal yang kita paham tentang itu. Itu menjadi kewajiban karena orang lain tidak mungkin melaksanakannya karena tidak paham. Misalkan ekonom itu melihat utang kita itu sudah parah berbahaya, dia punya kewajiban untuk mengkritik. Kenapa? Karena dia yang paling paham dan mengerti. Orang lain boleh jadi tidak bisa mengkritik. Kenapa? Karena tidak paham realitas keadaan keuangan negara yang memang bermasalah. Misalkan ekonom harus bicara bahwa hari ini defisit APBN terhadap PDB sudah parah, sudah di atas 3%, dan tentu saja ini akan membebani APBN kita. Primary balances-nya saja sudah bermasalah, belum lagi beban-beban anggaran yang lainnya. Nah, yang kedua di dalam Islam muhasabah atau koreksi tadi bukan kewajiban tapi menjadi hak. Artinya apa? Jika ada pihak-pihak tertentu sudah menunaikan kewajibannya untuk melaksanakan koreksi terhadap kekuasaan, itu tidak menghapus atau menghalangi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena ini menjadi hak. Hak itu adalah sesuatu yang kalau kita jalankan itu kita mendapat pahala, kalau tidak kita jalankan ya kita tidak apa-apa. Nah, dalam konteks yang kedua ini memang setiap rakyat, baik dia statusnya mahasiswa, baik statusnya orang biasa, itu tetap punya hak untuk menyampaikan pandangan, pikiran, dan pendapat. Ini sejalan dengan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan dikatakan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan justru di dalam sistem Islam jaminan kekuasaan itu akan berjalan sesuai koridor syar'i, jaminan kekuasaan itu akan dijalankan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dengan adanya kritik, dengan adanya kontrol, dengan adanya muhasabah dari rakyat kepada penguasanya. Sebab kalau penguasanya taat, rakyat juga bisa maslahat. Tapi kalau penguasanya maksiat, maka korbannya adalah seluruh rakyat. Dengan demikian, walaupun baik dalam perspektif kontrol atau kritik tadi sebagai kewajiban atau kontrol tadi sebagai hak, keduanya tidak boleh dibungkam, tidak boleh direpresi, tidak boleh dihindarkan, atau kemudian tidak boleh ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pikiran pendapat itu
dianggap sebagai misalkan nanti dikatakan makar lah, dikatakan menebar hoax lah, dikatakan melawan penguasa dan seterusnya. Itu yang harus dijauh-jauhkan, benar-benar dijauhkan dari pikiran kita. Sehingga sekali lagi saya mau tegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban, sementara kontrol pada penguasa itu bisa berfungsi sebagai kewajiban satu sisi dan menjadi hak di sisi yang lain. Demikian. Ya, terima kasih Bang Ahmad Konstantin atas sedikit perspektifnya, dan nanti coba kita berikan kesempatan yang lagi di akhir acara kalau memungkinkan waktunya. Kita akan coba beralih ke Dr. Muhammad Taufik SMA yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter? Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Barakallahu fikum ya untuk antum. Iya. Alhamdulillah wa iyyakum. Ini lokus kejadiannya kan di Solo nih, dokter. Iya. Artinya kan ini memang benar-benar sebuah peristiwa yang di antara peristiwa-peristiwa yang lain dalam konteks kebebasan pendapat yang saya kira ini menyentuh nurani masyarakat karena ini berkaitan dengan konstitusional warga negara. Tapi pertanyaan krusialnya menurut saya adalah yang penting sebagai pencerahan di antara kita itu sebetulnya apa dan bagaimana sih sebenarnya kerangka perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat ini, dan apa dan bagaimana sebetulnya problem penegakan hukum atas kebebasan berpendapat kita ini. Silakan dokter bisa diberikan pencerahannya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dibantu PPT. Terima kasih. Saya sangat suka luar biasa ya. Kenapa? Karena itu terjadi di alma mater saya, ya. Di alma mater saya, di situ ada mahasiswa saya, dan tadi saya dapat kiriman video dari Zaki yang juga sudah dimuat. Yeah. Dia menyesalkan peristiwa itu ya. Kalau saya sebagai orang dalam UNS, meskipun saya per Desember 2020 sudah tidak diberi jam mengajar dan akhirnya saya pindah ke Unisula, tapi saya masih berhak karena saya doktor ke-10. Sekarang Fakultas Hukum itu meluluskan dokter sekitar 300. Artinya kan saya dokter awal, bukan dokter abal-abal ya. Jadi saya komentari begini, memang harus ada revitalisasi dan reposisi baik terhadap perguruan tinggi itu sendiri dan terutama reposisi dan revitalisasi terhadap polisi. Kita melihat ya bahwa mahasiswa bentangkan poster 10 mahasiswa UNS ditangkap, itu kejadian tanggal 11 September 2021 ya. Aparat menangkap 10 mahasiswa UNS yang membentangkan poster saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Solo. 10 mahasiswa tersebut akhirnya diamankan ke Mapolresta Solo. Nampaknya peristiwa pengamanan seperti ini bagian dari sebuah skenario mereka meniru Mang Dudung ya, Mang Dudung mantan Pangdam Jaya yang menurunkan baliho sama tank panser di Tamburan, kemudian naik angkat dan sekarang menjadi Pangkostrat ya. Jadi langsung naik Pangkostrat atau apa ya? Ya saya nanti diluruskan kalau saya salah. Tapi intinya bahwa sekarang ini ada satu proses di mana orang menaik pangkat itu dengan cara-cara yang shock light. Sementara di sisi lain kita lihat tayangan tadi malam, tayangan pagi tadi, pembakaran beberapa gedung pemerintah di Papua. Nah, sepertinya kasus Papua ini sebuah kesengajaan. Kenapa? Saya membacanya, biar eskalasi Papua ini besar, nanti kelompok organisasi Papua Merdeka yang oleh mereka disebut kelompok kriminal bersenjata, targetnya kan melakukan negosiasi dan mereka sudah punya perwakilan di London. Jadi nanti kita ini akan berada pada posisi kita dihajar, terutama muslimin dan mahasiswa di Jawa, tahu-tahu Papua ini diajak berunding. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketika nanti di meja perundingan, orang-orang Papua di Jakarta yang hari ini masih mendukung NKRI, satu ketika saya yakin mereka akan seperti Timor Leste. Mereka siap menjadi pejabat di Papua. Ini satu luar biasa yang sama sekali tidak disadari karena kita cuma bersikutat ya, nangkepin mahasiswa yang bawa poster, nangkepin petani yang tulis Pak Jokowi bantu dong
petani jagung, bantu petani Lombok, masa itu ditangkap ya. Tadi udah diurai banyak oleh Mas Ahmad Hosinuddin unsur-unsur mana yang bisa menyebabkan seorang ditangkap. Nah, saya komentari ya bahwa poster itu sebenarnya kan bagian dari bentuk aspirasi, bukan tindak pidana. Jangankan tidak pidana, pelanggaran pun tidak ada. Kalau kita bicara Undang-Undang 1998 ya tentang penyampaian aspirasi atau Undang-Undang unjuk rasa, ini undang-undang yang buat Presiden Bahrudin Yusuf Habibie ya, bukan siapapun ya. Pak Jokowi kayaknya nggak kepikir. Pak Jokowi ini kepikirnya bagaimana memperbanyak 10 juta tenaga asing, bukan tenaga Indonesia, bukan saudaranya Ustaz Slamet atau saudaranya Mas Ahmad ya, tapi bagaimana nenek moyangku itu, nenek moyangnya dari Tionghoa itu datang ke sini. Nah, kalau kita lihat poster sebagai bentuk aspirasi bukan tindak pidana, karena jelas di pasal 28 ayat 3 ya, itu disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Dan itu kemudian diatur di Undang-Undang 998 khususnya pasal 13. Di pasal 13 itu jelas diuraikan ketika terjadi proses seperti ini harusnya ngatur. Kalau soal sudah melapor, tidak melapor itu cuma persoalan administrasi. Tapi mayornya Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum ini adalah bagian dari demokrasi. Jadi Undang-Undang 998 harus dilihat sejarah tumbangnya Pak Harto. Ketika pada saat itu masyarakat dihalang-halangi, semua aktivitas politik dibredel, ini mirip-mirip. Cuma bedanya dulu itu masih punya duit. Kalau ini duitnya dimaling semua. Jadi orang mengkondisikan seperti ini sebenarnya dalam rangka supaya bisa nyolong kan begitu ya. Oleh karena itu ya, peristiwa ini bukan tindak pidana. 10 mahasiswa itu akhirnya dilepaskan ya. Saya kebetulan malam itu ditelepon beberapa media dan sudah saya sampaikan akhirnya memang dilepaskan, dan saya sudah mengatakan kalau nanti sampai terjadi itu anak-anak saya ya, anak-anak saya yang ditangkapi, saya akan berdiri di situ dan saya siap berhadapan dengan siapapun. Meskipun rektornya adalah kolega saya, rektor sekarang ini sama-sama alumni Fakultas Hukum ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 saya sebut peristiwa penangkapan 10 mahasiswa itu. Satu, ini hanyalah sebuah kelatahan karena ikut-ikutan aja ya, ikut-ikutan. Kemudian yang kedua menjilat ya, menjilat itu biar lompatannya cepat ya, karena Mas Gibran itu kampanyenya juga melompat. Nah, mungkin pada banyak polisi itu melompat supaya nangkep. Sekarang ini kan enak, tidak memerangi Papua tapi nangkepin warga negara, musuhin FPI, musuhin HTI, tahu-tahu naik pangkat. Ini di era sekarang ini. Dalam hal ini, andai kata pun tulisan yang di bawah mahasiswa tersebut menyinggung presiden atau pihak tertentu, siapapun dia, pasal yang mengatur terkait hal ini sudah tidak berlaku. Pasal 134 KUHP, penghinaan terhadap kepala negara ini nggak berlaku. Kenapa? Saya sampaikan dulu. Bahwa undang-undang kita ini kan sebenarnya undang-undang yang 100% itu buatan Belanda. Di Belanda pada saat undang-undang ini diberlakukan, Wetboek van Strafrecht ya, yang akhirnya menjadi Undang-Undang 146 tentang peraturan pidana yang kemudian menjadi Undang-Undang Pidana atau KUHP, memang pada saat itu Belanda kepala negaranya adalah Ratu Wilhelmina. Oleh karena itu di negara jajahannya berlaku pula penghinaan terhadap kepala negara. Nah, kita setelah 46 berlakunya ini kan 45 17 Agustus sudah menyatakan diri sebagai Republik Indonesia. Ya otomatis nggak ada lagi kepala negaranya ya presiden. Oleh karena itu saya tunjukkan ya biar ini paham semua ini. Oleh karena itu di Belanda tidak ada penghinaan pejabat negara. Nah di Indonesia presiden ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi pasal 134 walaupun sudah telat oleh Mahkamah Agung dikeluarkan dari delik absolut ya menjadi delik aduan, dari delik umum menjadi delik khusus, delik aduan. Oleh karena itu kalau sekarang tiba-tiba ada upaya menangkapi karena menyatakan demo atau apalagi menghina pejabat negara, itu mesti belajar dulu.
belajar ke Mahkamah Konstitusi, lihat putusan tahun 2006 tentang hapusnya pasal 134. Jadi kalau ada, sekarang pejabat negara itu nggak ada, deliknya ya delik, misalkan si A, kepala desa, si A, presiden yang dihina itu pribadinya, nggak ada penghinaan, pasal penghinaan presiden itu sudah nggak ada, pasal penghinaan gubernur itu sudah nggak ada. Jadi, dan ini sudah dicontohkan oleh yang terhormat Bapak Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia merasa difitnah, dia datang ya ke Mabes Polri, dia membuat pengaduan. Saya salut ini sama Pak SBY ya. Lanjut ya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Karena itu kesimpulannya apa? Ya, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini masih berlaku sampai ini nggak pernah dicabut. Kemudian yang kedua, isi poster itu adalah aspirasi perbaikan KPK. Lah benar, orang yang sekarang ini semua yang ngangkat itu presiden. Mau ngangkat Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, bahkan Rektor. Itu yang mengangkat adalah Tuan Doro Presiden ya. Tuan Doro kalau bias pokoknya yang presiden itu sudah segalanya, simbol kekuasaan dari manapun lah ya. Artinya isi poster ini sebenarnya keinginan si presiden ini memperbaiki KPK, walaupun jawaban saya itu muskil ya, tidak mungkin itu ya. Sehingga poster ini tidak mengandung unsur penghinaan, maka tidak ada alasan hukum baik berdasarkan pasal-pasal pidana maupun undang lain yang berkaitan dengan larangan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi pada dasarnya peristiwa ini hanyalah sebuah kelatan, jika tidak boleh dikatakan sebagai cara menjilat yang efisien. Saya menyebut sekarang ini namanya cara menjilat yang efisien, karena kita memasuki fase demokrasi namanya duitokrasi. Ya. Jadi demokrasi sekarang ini pakai duit, ya. Namanya demokrasi baru itu disebut duitokrasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Dudung saat mencopot spanduk FPI. Saya terima kasih kalau Pak Dudung itu dikirim ke Papua, perintahkan pesawat F-16 itu nembaki markas OPM, dikasih pangkat, itu benar, tapi masa nyopotin spanduk. Tapi faktualnya memang begitu, dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu tadi saya usulkan, memang harus ada, kalau polisi ini harus ada revitalisasi, ya. Kemudian negara ini, kampus ini harus lakukan reposisi. Jadi harus ada revitalisasi dan reposisi, baik di kampus dan di kepolisian, supaya seperti yang dibilang Mas Ahmad Khosinuddin, rakyat ini sekarang jadi wakil semua, ya. Demo aja diwakili, makan enak diwakili, ya. Makanya saya sama Ustadz Slamet kan cukup makan nasi jatah aja, yang nasi enak-enak udah dimakan wakil, ya. Yang terakhir kira-kira seperti itu, Ustadz Slamet ya. Jadi katanya kalau no Rocky no party ya, kalau no Taufik no keras. Ya, Dr. Muhammad Taufik. Ini sebetulnya problem penegakan atau problem legal of frame ya, karena nampaknya kesan yang tadi panjenengan sampaikan bahwa ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan apa yang panjenengan sebut dengan duitokrasi itu tadi. Setiap upaya penegakan hukum selalu nuansa duitokrasi itu selalu terjadi begitu, apalagi kalau kemudian dugaan publik berkaitan dengan ini dimanfaatkan sebagai upaya untuk bisa meniti jenjang karier tertentu. Ya. Ini kan luar biasa sekali. Ini problemnya problem penegakan atau problem yang terkait dengan legal of frame? Ya, yang pertama begini, kita bicara legal of frame, ini kaitannya dengan politik hukum kita. Makanya saya selalu mengatakan, Mas Ahmad Khosinuddin, ya, dan semua orang yang di luar kekuasaan, itu khususnya kaum yuris, jangan bangga dirinya disebut sebagai penegak hukum, konyol. Sebutan penegak hukum itu konyol. Kita harus merubah bahwa kita ini penegak keadilan, karena hukum sudah jadi milik mereka. Ketika kita bicara penegakan hukum, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada hakim, dan ada wakil terdakwa atau wakil kuasanya pengacara, selesai sudah.
karena itu memang legal of rem-nya kita ini sekarang bukan lagi, kalau kita lihat pernyataan Ketua MK kan masih bagus ya, bahwa negara kita ini adalah negara Rechtsstaat, bukan negara Machtstaat. Meskipun di dalam prakteknya nyaris tidak ada, dan saya sendiri juga heran, selama 20 tahun menjadi yuris, baru hari ini saya mendengar negara mensomasi warga negara. Ya. Dalam konteks Islam, kalau pejabat itu kan diberikan kelebihan apapun, wajar dia dikritik. Bahkan kita nyuruh pejabat bawa beras pun kalau konteks Islam itu boleh. Di masa Umar kan begitu ya, ada warganya kelaparan, Umar mendengar, Umar bawa sendiri itu panggul beras. Nah sekarang baru kita mengatain pejabatnya dungu aja sudah sibuk kemana-mana. Padahal memang nggak dungu, memang bodoh, memang idiot kan begitu faktanya. Jadi kembali pertanyaan, oleh karena itu harus ada upaya, satu, revitalisasi fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian sebenarnya cuma dua. Satu, melindungi warga negara, ya, melindungi warga negara dari ancaman keamanan, ya. Kemudian yang kedua, melakukan penegakan hukum. Fungsinya hanya itu. Oleh karena itu ke depan, supaya polisi ini baik, bahwa hak-hak demokrasi itu dikembalikan kepada warga negara. Karena negara yang baik itu rakyatnya yang kuat. Kalau negara kita ini berbalik itu, kalau tadi legal frame-nya, yang kuat adalah pemerintahnya, ya. Jadi pemerintahnya. Nah sekarang ini harus ada revitalisasi seperti itu. Kemudian di kampus ini ada revitalisasi juga, bahwa kampus ini bukan menara gading, ya, tapi menara api. Dia harus mampu menerangi kemanapun. Nah sekarang ini fasenya, ya Ustadz Slamet, itu kan begini, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Bulet jadi sekarang ini. Jadi sekarang ini anekdotnya begitu, ya. Oleh karena itu kampus ini harus direvitalisasi, kampus ini agen perubahan, kondisi apapun kampus ini harus membela dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini kita ingin memposisikan legal frame-nya, bahwa inilah fasenya kita memperjuangkan keadilan. Kalau kampus ikut-ikutan melarang mahasiswanya, memberi sanksi, ya namanya dia bagian dari pejabat penegak hukum, dan itu tidak boleh, ya. Ke depan menurut saya, supaya polisi ini tidak dikooptasi, polisi cuma punya kewenangan melakukan ini, menjaga keamanan warga negara. Fungsi seperti penyidikan, penangkapan besok itu harus dipisahkan. Jadi di jalanan cuma ada dua polisi. Satu, polisi lalu lintas. Yang kedua, polisi yang menjaga keamanan warga negara. Dia tidak punya kewenangan menangkap dan seterusnya. Nanti ada squad crime. Polisi yang lain, penyidik yang selama ini kekuatannya itu sebenarnya di penyidikan, karena punya kekuatan menahan, bisa dijadikan satu di kejaksaan, namanya Departemen Penyidikan dan Penuntutan. Itu baru keren. Saya pikir itu, Ustadz. Kalau sekarang kan posisinya kepolisian sendiri itu kewenangannya kan langsung di bawah presiden, ya. Sementara kalau TNI itu kewenangannya yang tolong ini juga dikoreksi seperti apa pemahaman yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Kalau TNI itu kan di bawah Kementerian Pertahanan. Dari sisi gestur anggarannya pun juga saya lihat informasinya, dan ini perlu diverifikasi lagi informasi kebenarannya, itu kan Polri justru lebih besar daripada TNI. Apakah ini juga termasuk yang menjadikan kemudian semacam dugaan publik tentang overaction-nya disebabkan oleh over kewenangan keberadaan institusi ini dalam konteks misalnya kebebasan berpendapat ini, menonjolnya peran kepolisian terkait dengan beberapa ruang-ruang aspirasi dan ekspresi masyarakat, Pak Dr. Muhammad Taufik? Kita melihatnya dari dua dimensi. Kalau kita bicara dimensi sejarah, polisi ketika masih masuk di dalam ABRI, itu kan di dalam
catur matra itu kan paling terakhir ya. Saya paling terakhir. Nah, saya kan anaknya militer, jadi dulu saya sering nakal, sering goda-goda polisi lah gitu. Pokoknya menangan, kalau anak tentara itu ketangkep itu nggak bakalan deh ditilang gitu ya. Ternyata sama. Ya, nah dulu memang ada di dalam sejarahnya ya, setelah pemerintahan Habibie, kemudian polisi ini 99, khususnya 8 April kan dipisahkan dari ABRI, kemudian ABRI menjadi tentara profesional. Saya tidak tahu sekarang tentara politik atau tentara profesional. Faktanya akhirnya polisi menghegemoni kekuatan darat. Tidak kekuatan, maksudnya kekuatan darat itu kekuatan di luar 3 angkatan itu sekarang dihegemoni polisi. Jadi kalau boleh dibilang tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian. Bahkan di dalam hal tertentu polisi ini menjadi hukum yang hidup. Apa maksudnya? Lahirnya sebuah peraturan, katakanlah undang-undang extraordinary crime, undang-undang teroris, ya, undang-undang narkoba, ini pemain tunggalnya di polisi. Polisi jadi penyelidik, penyidik, penuntut, bahkan hakim. Mau saya tunjukkan jadi hakim. Misalkan polisi boleh menangguhkan dengan persyaratan tertentu, ya. Oleh karena itu, kalau kita mengembalikan hegemoni ini dari sejarahnya, polisi mencapai puncak momentumnya saat ini. Ya. Karena polisi punya puncak momentum saat ini, ibaratnya mainan, mereka tidak akan mau melepaskan. Ya. Kemudian yang kedua, bicara dengan gestur anggaran, memang kalau kita bicara anggarannya kepolisian yang notabene 1 matra, dibanding TNI 3 matra itu similar, hampir sama ya. Nah, bahkan mungkin Mas Ahmad Khosinuddin atau yang lain coba datanglah ke Mabes ya. Itu di liftnya itu gambarnya Pak Jokowi. Di liftnya itu gambarnya Pak Jokowi. Saya tidak mengerti ini kenapa seperti itu ya. Itu tidak benar. Jadi seolah-olah ini menjadi pasukan khususnya Pak Jokowi, tidak benar. Karena fungsinya cuma 2. Menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Fungsi polisi itu besok itu harusnya fungsi polisi modern seperti itu karena tidak bersenjata kecuali squad crime ya. Jadi karena dia posisinya di bawah presiden dan ini mohon maaf ini satu-satunya di dunia kepolisian itu yang di bawah presiden, bukan di bawah kementerian ya. Bukan di bawah kementerian tapi di bawah, ini satu-satunya di dunia, nanti bisa dicari literasinya ya. Karena itu, saya tadi bilang harus ada revitalisasi dan reposisi. Revitalisasi melakukan 2 fungsi tadi. Melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan, melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dari pencurian, dari rasa takut. Misalnya nih, bukan saya nyindir loh ini ya. Ke jalan tol saya bagaimana tidak ditembaki. Lah kan saya takut kalau polisi tidak bisa menjaga saya, tiba-tiba di jalan tol mobil saya dipepet, ditembaki, saya nggak bisa ngadu. Oh, itu bukan polisi. Nah, seperti itu fungsinya ke depan, ya. Kemudian reposisinya otomatis polisi itu sejajar dengan kekuatan yang lain, berada di bawah kementerian, sehingga kontrol anggarannya pun jelas. Selama ini kan muncul pertanyaan, anggaran untuk teroris itu tidak bisa diketahui, ya. Berapa besarannya, tetapi kita bisa tahu berapa anggaran Angkatan Darat, Laut dan Udara itu kita bisa tahu karena posnya ada di Kementerian Pertahanan. Jadi revitalisasi mengembalikan fungsi-fungsinya sebagai sipil, ya. Kemudian hak-hak yang sifatnya militer itu ya dihapuskan. Kalau lihat sejarahnya, dulu BRIMOB itu memang pasukan yang dibentuk tentara supaya bisa memata-matai orang sipil, tapi telat. Nampaknya waktu reorganisasi memisahkan kepolisian dari ABRI, BRIMOB ini tidak dinaikkan, diikutsertakan ke ABRI. BRIMOB ini sebenarnya bagian dari ABRI, dan sekarang kalau Papua ini BRIMOB-nya di bawah ABRI, habis itu. Papua dan dimanapun itu habis. Begitu Mas Slamet, mudah-mudahan kayaknya ini juga sudah pada hangat, jadi saya cuma menghangatkan aja, tidak memanaskan begitu. Iya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Ditahan dulu dokter ya, saya akan coba beralih dulu ke Bang Ahmad Khosinuddin, nanti tetap bisa diberikan kesempatan untuk bisa melakukan semacam stressing point atas apa yang disampaikan tadi, sekaligus juga
closing statement. Saya akan beralih ke Bang Ahmad Komsyuddin. Bang Ahmad Komsyuddin masih monitor, Bang? Ya, monitor. Ya, tadi disinggung berulang kali oleh Dr. Muhammad Taufik soal bahwa ini sebenarnya terkait dengan tampilan politik hukum kita. Bolak-balik ngomong politik hukum, legal of frame, kerangka perundang-undangnya. Ini artinya kan sebetulnya mengisyaratkan memang ada kekacauan terkait dengan tumpang tindih perundang-undangan yang ada di kita, sekaligus juga persoalan yang berkaitan dengan law of enforcement atau penegakan hukumnya. Bagaimana menurut pendapat Anda, Bang Ahmad Komsyuddin? Ya, saya ingin mendefinisikan politik hukum itu secara ringkas adalah kehendak kekuasaan terhadap corak penegakan hukum. Jadi sebenarnya problem tumpang tindih itu memang ada, tapi problem yang paling utama yang memang hari ini kita rasakan adalah kehendak kekuasaan dalam menegakkan hukum itu seperti apa begitu. Coba saja kalau kita mau nggak perlu berpikir yang jelimet ya, sederhana saja. Bagaimana mungkin dua peristiwa yang sama tapi tidak diperlakukan secara sama? Peristiwanya sama-sama pelanggaran protokol kesehatan. Yang satu dipidana, yang satu bebas, bahkan bisa bagi-bagi bingkisan dengan cara dilempar-lempar begitu. Itu kan berarti yang bermasalah itu bukan hukum atau tumpang tindih, pasalnya sama, harusnya bisa. Berarti ada masalah pada politik hukum atau kehendak kekuasaan untuk menegakkan hukum itu coraknya bagaimana. Dan hari ini politik hukum yang dijalankan oleh saudara Joko Widodo adalah politik hukum yang merepresi lawan politik, ya kan, dan kemudian melindungi atau bahkan hukum itu menjadi bunker kawan-kawan politik. Contoh sederhana bagaimana hukum itu menjadi bunker kekuasaan, bunker mereka yang pro pada kekuasaan adalah ketika dahulu banyak yang menuntut Abu Janda itu kan untuk diproses pidana, justru Abu Janda segera dipanggil untuk di BAP oleh kepolisian Mabes Polri dan setelah itu aman. Jadi seolah-olah memang BAP tadi dalam rangka untuk menyelamatkan Abu Janda sebagai bungkar kekuasaan, setidaknya sebagai alasan bagi kepolisian untuk menyampaikan kepada publik, ini sudah saya periksa begitu. Sehingga tuntutan-tuntutan yang lainnya tadi seolah-olah akan terabaikan karena sudah ada pemeriksaan. Tapi pada akhirnya ya hanya sebatas pemeriksaan. Denny Siregar kurang apa coba laporan-laporan. Tapi pada saat yang sama ya kasus Ustadz Yahya Walawaloni ya kan langsung ditangkap gitu. Ya, ini yang menunjukkan bahwa memang yang bermasalah juga adalah politik hukum atau corak hukum yang dikehendaki oleh penguasa. Itu satu. Yang kedua, persoalan yang selanjutnya adalah bahwa ketika itu terjadi gitu, masyarakat pasti menolak ya kan, masyarakat pasti melawan gitu ya. Tindakan politik hukum selanjutnya bukan kemudian mengoreksi atas apa yang keliru tadi, tapi justru tambah ingin menunjukkan ya, ingin memamerkan ya, ingin unjuk bahwa ya saya yang berkuasa, lu mau apa begitu. Sehingga ketika ada kritik-kritik itu dianggap sebagai bodoh amat gitu. Dan itu sampai diadopsi dalam satu proses peradilan, misalkan di dalam kasus HRS, bagaimana mungkin ada pertimbangan hukum diadopsi dari satu sumber yang tidak bisa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kan semestinya pertimbangan itu diambil dari fakta persidangan, apakah dari keterangan saksi atau keterangan ahli begitu. Atau kalaupun dia sedang mengadopsi satu teori, harus dirujuk teori itu teori siapa, dirujuk dari buku apa begitu. Bukan kemudian asal ambil alih adopsi, ternyata dicek oleh HR Center itu berasal dari satu artikel di satu situs berita online begitu. Ini kan bermasalah, sudah sampai ke sana begitu. Sehingga ketika misalkan ada upaya hukum, jadi masyarakat tadi tidak lagi melihat upaya hukum itu untuk mencari keadilan, misalkan HRS banding, kemudian melanjutkan kasasi, itu tidak lagi dalam konteks untuk mencari keadilan, tapi ingin menunjukkan kezoliman, ingin menunjukkan bahwa rezim ini zolim. Kami sudah ikuti taat prosedur semuanya, tapi kenyataannya memang kami tidak diberi keadilan, dan itu adalah pesan yang sebenarnya sangat keras bagi rezim ini kalau mereka memang memiliki telinga untuk mendengar begitu, bahwa persoalan kezaliman ini sudah sangat parah. Jadi apa yang terjadi di Solo itu sebenarnya bukan persoalan yang kecil, itu sebenarnya adalah fenomena gunung es. Yang nampak mungkin hanya di Solo, hanya di Blitar, tapi yang tidak nampak itu sebenarnya banyak sekali ya aspirasi masyarakat itu yang sebenarnya sudah membuncah. Dan ini saya katakan bahwa tinggal menunggu momentum saja. Bisa saja sih saat ini dikendalikan dengan modus PPKM diperpanjang, tapi pada titik tertentu tentu saja pada kemarahan masyarakat itu tidak bisa diselesaikan dengan aktivitas pembungkaman. Semestinya harusnya diberi sarana untuk menyalurkan, atau paling tidak kalaupun tidak disalurkan, pemerintah segera melakukan koreksi terhadap kebijakan yang keliru. Sehingga apa? Keadilan pemerintah itulah yang kemudian menyelamatkan penguasa. Jadi pemerintah itu kalau ingin selamat dari rakyat itu adil. Kalau adil, itulah benteng terkuat untuk melindungi kekuasaan, itu adalah bersikap adil.
Tapi kalau zolim, meskipun di backup oleh tentara, di backup oleh kepolisian, di backup oleh aparat, ya suatu saat pasti kekuasaan itu akan jatuh. Dan ini yang saya tidak inginkan, kekuasaan itu dijatuhkan oleh rakyat ya, dan kemudian dihinakan oleh rakyat. Begitu, Cak. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan masing-masing kepada Dr. Muhammad Taufik dan kepada Bang Ahmad Komarudin untuk menyampaikan poin preview apa yang kira-kira penting, sekaligus juga closing statement. Silakan Dr. Muhammad Taufik dulu. Masih audionya masih di mute, Pak, Dr. Taufik. Ya, pertama saya mengucap syukur alhamdulillah ya, karena saya yakin ini makin lama makin jadi bola salju. Artinya apa? Di kampung halamannya Pak Jokowi pun mahasiswa sudah tidak tedeng aling-aling ikut-ikutan menyampaikan aspirasi. Memang tidak bisa pola-pola 98, ya pola-pola 74, malari tahun 80 itu tidak bisa dengan kondisi 2021. Kita hanya nunggu momentum. Saya yakin ini tinggal nunggu momentum, tapi bensin sudah tersebar kemana-mana, tinggal nunggu momentum aja, nanti pasti akan meledak. Ya. Lalu, kalau kita bicara bahwa frame-nya, saya masih memiliki optimisme ketika ruang publik seperti ini masih dipenuhi orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang masih mau melakukan diskusi, ya, karena sejatinya sebenarnya di awal periode pertama pemerintahan Pak Jokowi itu juga ada suara-suara polisi itu juga ingin berbenah, ya, tetapi seiring waktu kemudian kan ada nyanyian itu. Tugasmu mengayomi, Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Itu nampak di 2017-18 ya, terutama ketika menjelang pencalonan yang kedua. Karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang, selain melakukan revitalisasi dan reposisi fungsi kembali polisi sebagai pelindung masyarakat dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka masyarakat pun harus melakukan perubahan pula, karena pola yang terjadi sekarang ini sesungguhnya kalau di dalam ilmu sosiologi ini bagian dari mirror of society. Ini cerminan dari masyarakat kita. Masyarakat kita memposisikan polisi sedemikian luar biasa, ya, sehingga akhirnya polisi menghegemoni di dalam setiap langkah, dan itu tidak boleh, sangat berbahaya. Kemudian kan sudah tidak mungkin ya kita mengharapkan lewat jalur konstitusional dalam rangka menyalurkan aspirasinya ke parlemen, ya, tidak mungkin. Oleh karena itu perubahan-perubahan ini dikonstruksikan kembali dalam bentuk membuat parlemen jalanan. Jadi ya ekstrajudisial, ekstra konstitusional itu bukan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu kan kudeta. Ya, kalau kita berpikir fungsi polisi yang benar seperti ini, presiden seperti ini, ya DPR seperti ini, itu tidak melanggar hukum. Jadi mari kita revitalisasi dan kita reposisi peran rakyat, ya. Para rakyat ini jangan menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjerumuskan negara ini, ikut mendudukkan polisi sebagai pemegang hegemoni. Jadi bikinlah kesempatan, berilah kesempatan kepada polisi-polisi yang baik itu untuk memperbaiki dirinya dari dalam, ya. Itu Ustadz Ahmad, Ustadz Selamat. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Harapan untuk terrealisasinya pengadilan konstitusional rakyat, nah kira-kira seperti itu bisa terwujud setelah kemarin malam kita membicarakan soal referendum rakyat semesta. Silakan Bang Ahmad Komarudin. Ya, saya terus terang ya saya mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada kawan-kawan mahasiswa yang berani mendobrak tirani PPKM ini dengan ikhtiar yang walaupun modusnya sederhana hanya bentang poster, tapi ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan tentu saja hal ini harus memantik perlawanan kawan-kawan mahasiswa lainnya untuk menyampaikan pandangan pikiran dan pendapatnya
dalam rangka untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Ingat sekali lagi, bangsa ini adalah milik kita bersama, milik rakyat, milik mahasiswa, bukan milik penguasa saja. Yang kedua, tentu saja kepada penguasa harus bijak dalam melihat atau mendengar aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Jangan-jangan kalau terlalu banyak atau terlalu lama menutup mata dan menutup telinga, jangan-jangan suatu saat kekuasaan itu sudah jatuh tapi tidak sadar dan akhirnya terkubur dengan kekuasaan yang jatuh tadi. Yang ketiga, saya kira kita semua warga masyarakat harus tetap menjalankan agenda perubahan, yakni tetap menyampaikan kebenaran, tetap dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tetap berbicara lantang pada apa-apa yang kita rasa tidak sesuai dengan kebenaran, dan tidak boleh kita kemudian meredup hanya karena adanya represi dari kekuasaan yang tiran begitu. Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh aktivis kita dan tentu saja itu juga tidak menutup kemungkinan akan merembet ke kita, bahwa penguasa bisa menggunakan alat-alat kekuasaan untuk melakukan represi, untuk melakukan pembungkaman. Tapi ingat satu hal saja, bahwa kemenangan itu akan selalu ada pada orang yang berdiri tegak di atas kebenaran, bahwa ujung daripada kemenangan para pejuang keadilan dan kebenaran adalah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu saya ingatkan bahwa kita tidak boleh lupa dari motif utama daripada perjuangan ini, yaitu mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bang Ahmad Husin, kepada Dr. Muhammad Taufik yang sudah membersamai kita di Breaking News edisi yang kedua Pusat Kajian Analisis Data. Semua pencerahan yang sudah disampaikan dan semua berita yang sudah kita ulas sesungguhnya itu bagian dari upaya untuk bisa memahami sekaligus menyikapi perusahaan-perusahaan yang berkembang. Demikian dari Pusat Kajian Analisis Data, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa dengan breaking news yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh.